Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu da'ama ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa yaqulu aidan وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول أيضا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang menjadikan asbab kebahagiaan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Tidak akan datang Nabi setelah beliau. Sedangkan kerja yang Allah serahkan pada Nabi SAW berlanjut walaupun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenabian sudah Allah tutup di tangannya Nabi kita Muhammad SAW. Bila khataban Nabi. Dan Nabi SAW telah menyempurnakan ini kerja sampai di akhir kehidupan. Ketika Nabi wafat, agama sudah sempurna. Bahkan diilankan oleh Allah 3 bulan sebelum wafatnya Nabi SAW, ini agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. 3 bulan kemudian Nabi SAW wafat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kenabian telah tertutup. Tapi kerja Nabi belum selesai. Kapan dikatakan kerja Nabi sudah selesai? Kalau sekiranya ini agama sudah sampai kepada semua manusia ke seluruh dunia. Karena agama yang diserahkan pada Nabi SAW adalah untuk semua manusia, untuk seluruh dunia. Wa marsalnaka illa kafatan linnas. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi SAW untuk semua manusia yang lahir. Sejak beliau diutus menjadi Nabi, sampai manusia akan lahir nanti menjelang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW adalah Allah utus untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk negara Arab. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, maka tugas untuk melanjutkan kerja kenabian diserahkan kepada umat beliau. Bahkan supaya umat jangan kebingungan, sebelum wafat umat sudah dibimbing bagaimana mengamalkan agama dan dalam waktu yang sama bagaimana juga membawa agama kepada orang lain. Jadi 2 yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama dan usaha atas agama. Dan usaha atas agama bukan diajarkan terakhir setelah Nabi menjelang wafat baru diajarkan, tidak. Tapi seiring dengan diajarkannya agama, dalam waktu yang sama juga Nabi ajarkan kepada sahabat untuk menyampaikan atau membawa agama kepada orang lain. Maka setiap Nabi SAW ajarkan agama, bagian-bagian agama, Nabi katakan balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang kalian dengar dari aku walaupun hanya 1 ayat. 1 ayat dengar, sampaikan. 2 ayat dengar, sampaikan. Sehingga hadirin subhanahu wa ta'ala, sebelum Nabi wafat, para sahabat sudah paham. Kerja saya adalah selain mengamalkan agama yang saya pelajari daripada baginda Nabi SAW, dalam waktu yang sama saya harus menyampaikan. Maka sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau bertanya, apa kerja saya ya Rasulullah? Enggak ada. Itu riwayatnya cuma kita dengar-dengar saja.
Tapi hadisnya nggak ada. Yang menjelaskan Abu Bakar bertanya, apa kerja saya ya Rasul? Tidak. Tapi hal ini dalam waktu yang sama Allah pahamkan kepada Abu Bakar, Nabi pahamkan kepada Abu Bakar, ini agama yang saya ajarkan kepada kamu, sampaikan kepada orang lain. Maka hadirin setiap sahabat paham, saya ini punya dua tanggung jawab. Agama harus saya pelajari, tapi dalam waktu yang sama satu ayat yang saya pelajari harus saya sampaikan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu paham, hari pertama sudah paham. Masuk Islam, diajarkan syahadah, langsung bergerak. Jumpa 6 orang. Besoknya gerak lagi, jumpa lagi 5 orang. Dalam sebagian riwayat, sehingga dalam 2 hari, tashkilannya 11 orang. Dan kebanyakannya tashkilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah 10 mubasyarah bil jannah. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi membimbing 2 nih. Bagaimana mengamalkan agama, juga bagaimana menyampaikan agama. Termasuk hadirin subhanahu wa ta'ala, supaya para sahabat jangan manja, hanya terpana kepada narasumber, yaitu Rasulullah SAW saja. Maka Nabi SAW dalam membawa ini agama, beliau hidupkan, dan Allah perintahkan untuk menghidupkan satu sunnah yang besar yang namanya musyawarah. Maka musyawarah perintah Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya siapa Rasulullah SAW? Pribadi yang sempurna. Mata Nabi Allah puji, telinga Nabi Allah puji, hati Nabi Allah puji, bahkan akhlak Nabi secara keseluruhan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan beliau adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga Nabi sabdakan Allah telah memberi kepada hambanya ini 100 akal. 99 buat Nabi SAW sendiri. Yang satu Allah bagi untuk semua makhluk. Daripada Jibril alaihissalam sampai malaikat yang, boleh katakan malaikat yang terakhir. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua itu makhluk-makhluk tadi Allah berikan, dibagikan daripada satu akal. Yang 99-nya buat Nabi kita Muhammad SAW. Begitu supernya akal yang Allah berikan pada Nabi SAW, tetap Allah perintahkan dalam membawa usaha agama, wahai Muhammad, wasyawirum fil amr. Bermusyawarah kamu kepada mereka dalam perkara ini, khususnya dalam membawa ini agama. Dan Allah perintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhu, Allah SWT jelaskan ciri daripada kehidupan para sahabat. Mereka adalah selain diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholat, cara zakat dan sebagainya, juga bermusyawarah. Sehingga musyawarah sifat daripada sahabat. Waladzina stajabu rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Begitu pentingnya perintah musyawarah, sampai-sampai Allah letakkan di antara 2 perintah yang biasanya enggak dipisahkan, yaitu perintah salat dan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu perintah Allah, 2 enggak dipisah. Tapi begitu pentingnya musyawarah letakkan di antara 2 perintah ini, perintah bermusyawarah. Maksudnya apa? Perintah musyawarah ini tidak kalah pentingnya dengan perintah salat dan juga perintah zakat. Juga ulama kita jelaskan kalau salat itu adalah ibadah badaniah, ibadah bukan dengan gerak badan kita ini, tetap dimotori oleh hati kita ini. Zakat adalah ibadah maliyah. Dan sekarang musyawarah yang Allah letakkan di antara 2 jenis ibadah ini, apakah bukan ibadah? Ibadah juga namanya. Namanya ibadah fikriyah. Kalau salat itu adalah ibadah badaniah, zakat ibadah maliyah, sedangkan musyawarah adalah ibadah fikriyah. Dan hadirin subhanahu wa ta'ala, masyarakat kita sudah sampaikan, sedikit saya sampaikan berkali-kali, sekadar ulang-ulangi saja. Bahwasanya terjaganya diri kita ini, dan terjaganya kerja dakwah yang sangat mahal, sangat tinggi ini, kerja yang kerjanya para anbiya, kerja Nabi kita Muhammad SAW, kerja yang menjadikan kita akan dijadikan umat yang paling mulia oleh Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf munkar. Kerja yang menyebabkan akan datang nusratullah nanti kepada kita. Maka supaya terjaga diri saya dan juga ini kerja, jangan lepas daripada 3 perkara ini. Pertama musyawarah, yang kedua taskil, yang ketiga karguzari. Maka dalam setiap event-event pertemuan kita nih, baik 4 bulanan kah, nanti istimewa dan sebagainya, senantiasa 3 ini kita jaga.
letakkan ini kerja dalam musyawarah, letakkan diri kita dalam musyawarah. Kemudian musyawarah bukan sekedar bermusyawarah, selesai fikir tapi bentuk kerja. Musyawarah kita adalah untuk buat kerja. Nah, setelah kita buat kerja, jamaah pun ditaskil dan ditaskil. Enggak dibiarkan gitu saja. Sudah selesai bukan. Nanti setelah taskil kita adakan karguzari. Maka 4 bulan sekali kita datang mengkarguzarikan apa kerja 4 bulan yang lalu. Apa bermusyawarah supaya kerja kita terjaga, diri saya terjaga, kerja terjaga, dan juga kenapa ditaskil supaya berkembang. Ini kerja, karena kalau musyawarah tanpa kerja, maka ini kerja jadi stagnan, enggak berlanjut. Kenapa pentingnya karguzari? Supaya kerja kita enggak sembarangan. Kita karguzarikan tadi, kalau itu kerja memang sesuai arahan, sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan, kita lanjutkan. Kalau sekiranya ada kesalahan dalam buat kerja, biasa kita manusia, maka dengan adanya karguzari, kita pun enggak terlena dalam kesalahan tersebut. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka musyawarah tadi adalah merupakan ibadah dan sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan duduknya kita di sini, walaupun pembiayaan cukup besar, dari Papua sana berapa biaya kita? Mungkin lebih mahal daripada ke EPB sana. Naik kapal kadang-kadang kita sampai 7 hari, 7 malam kawan-kawan. Dia nanti harus menghadapi ombak dan semua. Berbeda memang dengan kawan-kawan cuma dari Jakarta sini naik 1 kali jalan naik angkot sudah sampai begitu. Begitu teman-teman dari jauh-jauh sana kita bisa merasakan. Tapi Allah Subhanahu memberikan penilaian sesuai dengan pengorbanan orang tersebut. Kehadiran saudara-saudara jauh dari Papua sana, ataupun dari pojok desa mana, tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu, mungkin hadirnya 2-3 hari kita memberikan pendapat-pendapat yang baik untuk perkembangan ini kerja. Allahu Akbar. Tidak aneh ujar Nabi SAW, mafhum daripada hadis yang beliau ucapkan, tafakkur sa'atin khair min ibadah 60 atau 70 ama. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 sampai 70 tahun. Sesaat kita berfikir, tapi nanti hasilnya lebih hebat daripada ibadah badannya, ibadah maliyah sampai 70 tahun. Bahkan 1000 tahun lebih. Sesaat dan berfikir, bagaimana cara mengumpulkan orang untuk mengerjakan sholat berjamaah ini. Maka datanglah perintah azan. Maka sejak bila mengumandangkan azan di hari pertama sampai muazin yang terakhir nanti mengumandangkan azan, itu pahalanya buat Nabi dan para sahabat yang bermusyawarah pada malam tersebut. Dan muazin ketika mengumandangkan azan, ujar Nabi SAW, berapa saja jamaah yang datang di masjid sholat waktu itu, 1000 kah 2000 kah pahalanya buat muazin. Dan hadirin Subhanahu wa taala, jadi baik pahala muazin atau yang hadir dalam sholat, semuanya buat Nabi dan para sahabat yang berfikir. Begitu pula hadirin Allah, wujudnya ini kerja sekarang di depan kita. Yang dikatakan oleh Syekh Ilyas rahimahullah merupakan permata di abad pertama. Permata di abad pertama. Allah munculkan lagi kepada kita. Ini juga ada satu fikir sesaat saja. Neneknya Syekh Ilyas rahimahullah mengajak bermusyawarah secara insidental saja. Kaum wanita, beliau bukanlah ulama besar, tidak. Wanita yang punya fikir, bagaimana wahai saudari-saudariku, wahai anak-anakku, sekarang kok anak-anak kita pada sekolah Inggris semua, sekolah umum semua, tidak ada lagi yang mau masuk pondok pesantren. Dia risau, sedangkan ini beliau ini adalah di desa Kandala, wanita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul dibina oleh keulamaan waktu itu. Sebagaimana enggak jadi tidak kalah seperti yang di Al-Quran diceritakan tentang seorang wanita yang namanya Hannah radhiyallahu anha, ibunya Maryam, punya kerisauan. Zakaria sudah tua, doa belum lagi kunjung dikabulkan oleh Allah, minta agar dapat seorang anak yang akan melanjutkan kerja beliau. Fahabli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Maka risaunya seorang nabi terimbas kepada itu perempuan. Akhirnya ketika beliau hamil, beliau katakan kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, kalau kita aku nazarkan, kalau kita sekarang enggak kita nazarkan, tidak boleh. Tapi meniatkan minimal.
Saya nazarkan ya Allah, untuk menguatkan niat dia langsung nazarkan, bayi yang dalam rahim saya ini nanti akan menjadi muharraran, manusia yang bebas dari keduniaan hanya untuk agama saja. Berkat fikih beliau tadi lahirlah seorang wanita, rodoknya sama. Robbi ini wadwata unta, ya Allah saya melahirkan sekarang perempuan, sedangkan saya ingin muharraran, laki-laki yang saya ini kerja. Tapi risaunya beliau tidak Allah sia-siakan. Dari Maryam akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Maka itu wanita, neneknya Syekh Ilyas bermusyawarah, mengajak tidak acara resmi khusus, tidak, acara perkawinan malah. Masing-masing mengajukan usul bagaimana supaya agama. Karena beliau risau, kalau nggak ada lagi yang masuk pondok pesantren, nanti ulama akan berakhir di India ini. Dengan akhirnya ulama, maka berakhir juga agama nanti suatu saat. Akhirnya masing-masing mengajukan pendapat. Beliau katakan begini saja, kita niatkan untuk kawinkan putri kita dengan orang alim. Dan saya punya seorang putri. Hasil pemikiran yang insidental tadi disampaikan kepada laki-laki yang di sebelah tabir sana, kaum laki-laki itu kebanyakannya alim ulama masih hadir waktu itu. Mereka heran, kalau di saat-saat wanita sekarang banyak fikir keduniaan, kalung, gelang dan sebagainya, masih ada yang memikirkan akan agama. Maka ditakazakan siapa yang bersedia untuk menikahi putri ini, wanita tersebut. Masing-masing ulama katakan saya sudah kawin, saya sudah kawin, saya sudah kawin. Satu ulama dudanya maksudnya masih muda, 30-an tahun saja, punya anak satu namanya Muhammad. Namanya Syekh Ismail, anak beliau namanya Muhammad. Beliau katakan kalau itu perempuan mau nikahkan putrinya yang gadis dengan saya yang duda, saya pun bersedia. Hasil pemikiran yang sedentil tadi, maka karena landasan agama, itu perempuan pun bersedia kawinkan putrinya dengan ulama duda tadi. Hadir Allah, perkawinan Syekh Ismail dengan itu putri, lahirlah dua orang putra. Yang pertama Muhammad Ilyas, yang pertama Muhammad Yahya, yang kedua Muhammad Ilyas. Dari Muhammad Yahya, setelah beliau menikah punya anak namanya Muhammad Zakaria, pengarang kitab Fadilah Amal. Dan dari Syekh Ilyas lahirlah Muhammad Yusuf, pengarang kitab Hayatus Sahabah. Melalui jalur Syekh Ilyas Allah sebarkan sekarang agama seluruh dunia. Maka pahala bergeraknya sekarang dakwah sejak tahun 1926 bergerak 26 atau 24. Kemudian tahun 34 pertama akhir jamaah 3 hari dibentuk. Berlanjut sampai 44 beliau pun meninggal dunia. Dilanjutkan kerja oleh putra beliau Syekh Yusuf rahmatullahi alaih. Juga 20 tahun sampai tahun 64 atau 65 beliau meninggal dunia. Dilanjutkan oleh Syekh Amul Hasan 65 sampai 95. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi oleh Syurul Alam ini sejak tahun 1995 sampai 2015. Musyawarah lagi Syekh Abdul Wahab, lanjutkan lagi ini syurah sampai sekarang ini. Maka pahala semua jamaah yang bergerak seluruh dunia buat siapa? Buat itu wanita tadi, neneknya Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Jadi berpikir sesaat saja berapa pahalanya tersebut. Dan ibu-ibu paling berat berpisah dengan anaknya, mengirim ke pondok pesantren itu berat. Tapi ketika membaca Fadilah Amalnya dikarang oleh Syekh Zakaria, maka dia pun tegar untuk berpisah dengan itu anak. Maka pahala jutaan sekarang hafiz-hafiz Al-Quran Allah berikan kepada Maulana Zakaria, dan pahala yang sama kepada nenek beliau tadi juga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya musyawarah dalam kehidupan kita. Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi juga sudah mengatakan kepada sahabat, ma khaba man istakhara wa man nadim man istashar. Tidak akan gagal orang yang suka istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Begitu Nabi SAW memimpin di umat, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu, tidak ada sosok atau pribadi yang paling banyak bermusyawarah kepada sahabat-sahabat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi sering bermusyawarah dengan para sahabat? Untuk memberitahukan ini kerja bukan otoriter. Walaupun Nabi yang punya akal 99, Nabi tidak buat keputusan langsung begitu-begitu tidak. Tapi diajak para sahabat untuk bermusyawarah. Bahkan bukan Nabi kita Muhammad saja, Nabi Sulaiman juga. Bagaimana kepintaran beliau, kelebihan beliau, Masya Allah, semua Allah tundukkan untuk beliau. Dan beliau mampu untuk menghandle kerja dengan sendirinya, kerja kerajaan tersebut. Dengan keilmuan yang Allah berikan kepada beliau dan sebagainya. Tapi Nabi Sulaiman juga bermusyawarah. Apa di antara manfaat musyawarah tadi? Kata alim ulama, dengan kita orang-orang yang istilahnya di atasan ini, kalau dia mau bermusyawarah dengan orang bawahan dia, nanti dia akan tahu potensi yang dimiliki oleh orang bawahan dia itu siapa. Jadi dengan bermusyawarah, Nabi Sulaiman mampu
untuk pindahkan singgasana Balkis dalam waktu cepat saja dengan doa beliau. Jangankan cuma singgasana, beliau sudah minta kerajaan Allah tundukkan semuanya, amin, Allah kabulkan. Apalagi cuma singgasana yang jauh lebih kecil daripada itu kerajaan besar tadi. Tapi kalau boleh bermusyawarah, man ya'tini bi arsy qabla ya'til muslimin. Sekarang siapa yang mampu untuk menghadirkan itu singgasana Balkis sebelum dia datang? Karena Balkis sudah siap untuk mendatangi Sulaiman alaihissalam, siap menyerah, maka mulai bergerak dari Sabah ke Palestina, perjalanan lebih kurang 1 bulan. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau tadi agar Balkis cepat-cepat bisa masuk Islam. Beliau bisa pindahkan, tapi beliau tawarkan dalam majelis musyawarah, siapa yang mampu untuk mendatangkan itu singgasana. Ketika ditawarkan, maka masing-masing orang di istana ini mulai menunjukkan kemampuan mereka masing-masing, bukan kesombongan mereka, ability mereka. Maka waktu itu orang yang merasa paling kuat itu jin ifrit, bosnya jin. Dia katakan, wahai Sulaiman, ana atika bihi qabla yatadaffu, saya mampu untuk datangkan itu singgasana qabla takum min maqamik, sebelum kau berdiri daripada majelis kamu. Itu majelis Sulaiman alaihissalam dari duha sampai zuhur, lebih kurang 4 jam. Dan jin ifrit katakan, wa ana atika bi qabla takum maqamik wa ana illa qawiyyun amin. Wahai Sulaiman, saya akan pindahkan itu singgasana sebelum selesai majelis kamu, dan saya ini siapa? Laqawiyyun amin, betul-betul saya ini kuat dan dipercaya. Memang kadang-kadang jin ini nggak bisa dipercaya, Pak. Tapi jin waktu itu janji betul-betul saya ini orangnya kuat dan dipercaya. Memang bagus kalau pekerja itu kuat dan dipercaya. Kadang-kadang orang itu kuat tapi nggak dipercaya, nggak baik juga. Dipercaya tapi nggak kuat, dirampok orang nanti. Bagus kalau punya mantu itu kuat dan dipercaya. Punya mantu kuat tapi nggak dipercaya, uang mertua diselewengkan. Dipercaya tapi nggak kuat, kasihan juga. Maka Nabi Syuaib paham, kata putrinya, wahai ayah, gunakan ini orang untuk membantu kita. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalamnya apa? Rabbi stajirhu inna khayr masta'jartab al-qawiyul amin. Gunakan dia, wahai ayah, karena orang yang paling baik kamu gunakan itu sebagai al-qawiyul amin, orang yang kuat dan dipercaya. Kuat Nabi Musa mampu untuk pindahkan itu batu yang satu kampung, pindahkan dia beliau sendiri saja. 1 bulan gerak, nggak makan bisa. Memang kuat. Mudah-mudahan punya mantu yang kuat semua. Jangan punya mantu yang lembek, nggak mau jolok, nggak mau apa segala macam. Jadi pemalas tuh. Benci kita kalau punya mantu pemalas, tidur aja, jangan. Kuat. Tapi amin, terpercaya. Terpercayanya apa? Ketika berjalan itu berubah jadi dalil. Nabi Musa katakan enggak, kau di belakang. Dalil di muka enggak, karena perempuan dalilnya di belakang. Nanti kalau tersingkap auratnya gimana? Lebih bagus berjalan di belakang singa daripada di belakang wanita, kata ulama. Karena kalau di belakang singa dia terkam mati syahid, di belakang wanita diterkam matinya mati masuk neraka. Baik, hadirin Allah, dia nampakkan wa qala inda ilmu minal kitab. Tapi santrinya Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Sulaiman, saya akan pindahkan sebelum kau berkedip mata saja. Jadi potensi daripada orang bawahannya akan nampak, dilihat oleh para penanggung jawab setelah kalau dia nggak bermusyawarah nggak kelihatan potensi masing-masing itu semua. Potensi yang ada di Makassar itu apa, yang ada di Palu apa, yang ada di Kalimantan apa, yang di Jawa itu potensi pelannya apa. Jadi ketahuan itu potensi tadi. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW juga bermusyawarah dengan para sahabat seperti Anas bin Malik katakan tadi. Hadirin Allah, perang Badar. Nabi pergi membawanya agama ke Badar tersebut. Sampai di Badar, Nabi sudah tentukan kita di sini, berada di sini. Sumur depan. Satu orang sahabat namanya Hubab bin Munzir, kata, ya Rasulullah, hadzal manzil. Ya Rasul, tempat ini kita berada. Amanzilan anzalhu laka. Apakah ini tempat yang memang sudah Allah tentukan buat engkau? Am huwa ra'yun aw harbun aw al-makidah? Apakah ini sudah ketentuan yang memang datang daripada Allah? Ini tempat enggak bisa hatta la nataqaddam wa la nata'akhir, kita enggak boleh maju, enggak boleh mundur? Ataukah ini merupakan suatu pendapat dan peperangan ataupun tipu muslihat?
strategi, makidah, strategi, makidah, tipuan. Memang 3 yang dibolehkan oleh Nabi berdusta, diantaranya dalam peperangan. Kita kirim 1 kompik, bilang 1 batalion. Itu namanya adalah makidah. Maka Nabi katakan, "Huwa ar-ra'yu awil harbul makidah." Ini bukan keputusan saya. Masih ada pendapat dari strategi dan di peperangan. Silakan apa? Maka kata Hubab radhiyallahu anhu, kalau saya ya Rasulullah, bukan di sini tempatnya. Enggak strategis di sini. Di mana? Kita maju lagi ke depan. Biarkan sumur-sumur nih, lubang-lubang yang di Badar nih di belakang kita. Nanti kita penuhin dengan air supaya sumur di belakang kita bisa minum. Kalau sudah capek perang, musuh nggak bisa minum. Maka Nabi pun terima pendapatnya, setuju. Padahal siapa Hubab tadi? Sahabat yang nggak begitu dikenal. Akhirnya betul, Nabi pun pindah tempat tersebut. Dan malamnya Allah turunkan hujan sehingga itu sumur semuanya penuh dengan air. Dan padang pasir yang tadinya sampai sekarang masih debuannya, dengan adanya air hujan tadi jadi padat. Sedangkan musuh di sebelah sana, sehingga pun kekurangan air. Ini terima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum peperangan. Sesudah peperangan juga 70 orang sudah terkirim ke neraka sana, termasuk Abu Jahal. Yang 70 ditawan. Maka Nabi SAW pun bermusyawarah lagi dengan para sahabat. Bagaimana nih? Umar katakan, bunuh saja mereka ya Rasulullah. Bahkan yang bunuhnya masing-masing keluarga. Jabir katakan, masukkan dalam lembah, bakar mereka semua. Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, mereka kan juga keluarga kita juga. Nggak usah dibunuh, nggak usah dibakar. Kita ambil saja fidyah, tebusan. Yang nggak mampu mengajar kepada anak kita 10 orang, 10 orang tersebut anak kita, supaya ada kekuatan pada kita. Maka Nabi SAW pun akhirnya setelah melihat itu pendapat semua tadi, masing-masing mengajukan pendapatnya. Nabi buat keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka diambil daripada mereka fidyah, tebusan. Termasuk mantu beliau sendiri Abil As radhiyallahu anhu, yang waktu itu belum masuk Islam lagi, dia juga nebus. Zainab mengasihkan kalung yang dihadiahkan oleh ibunya tersebut untuk menebus suaminya tadi. Pamannya Nabi juga Abbas yang merupakan tawanan perang juga. Sebenarnya beliau sudah masuk Islam, tapi menyembuhkan keislamannya. Tapi dalam peperangan, karena ibu masih dalam ikut Abu Jahal, bayar juga. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tadi mengajar kepada anak Islam tadi. Bahkan ulama kita coba lihat bagaimana terbukanya fikir Nabi SAW. Nabi bisa memanfaatkan orang kafir sebagai guru untuk membaca tulis. Jadi kita ini otaknya jangan picik, Pak. Itu sekolah kafir, orang kafir jangan terima dia. Manfaatkan otak orang kafir untuk kita. Selama anak kita mau belajar di penerbangan, di kepolisian, gurunya orang kafir, bukan masalah agama. Kalau agama belajar daripada orang Islam dengan ulama. Tapi kalau masalah umum juga belajar baca tulis, Nabi gunakan orang kafir. Gunakan guru orang kafir untuk mengajar, selama bukan mengajar agama. Boleh kan? Boleh enggak? Saya punya pondok pesantren, untuk mengajarkan nanti bahasa Urdu atau bahasa Inggris, orang kafir saya gunakan. Boleh, tapi di bawah kontrol kita, Barangkali santri kita mau kita ajar main karate, ajar yang pandai nunggang kuda sekarang orang kafir, gunakan dia. Selama untuk nunggang kuda, tapi bukan untuk mengajar fikih, tidak. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ini digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Maka Nabi bermusyawarah. Saya gak panjangkan karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Begitu juga dalam perang Uhud. Sahabat-sahabat tadi yang belum ikut, tapi dengar cerita di perang Badar Rasulullah, para pemuda, Nabi musyawarah gimana? Yang tua-tua katakan, ya Rasul, kita bertahan saja di Madinah. Yang muda-muda semangat ingin lihat juga bagaimana Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berangkat, kita hadang di luar Madinah sana, di Uhud sana. Dan mereka menyampaikan musyawarah agak ngotos dikit. Maka Nabi untuk menghargai kesemangatan para pemuda tadi, yang semangat tadi, udah Nabi korbankan keputusan beliau. Udah, kalau gitu kita hadang di Uhud sana. Nabi masuk rumah, ambil baju besi 2 lapis. Yang tua-tua negor, yang muda, kamu kok kenapa seperti memaksakan Nabi untuk akhirnya mereka juga nyesal. Setelah Nabi keluar, ya Rasulullah, maaf, kami sepertinya tadi ngotot dalam pendapat kami. Sekarang terserah engkau. Nabi katakan tidak. Keputusan sudah dibuat, dan seorang Nabi kalau sudah keluar dari rumah dia bawa pakaian perang, nggak mungkin mundur lagi. Hadirin Subhanahu Wa Taala, sepertinya ini pendapat pemuda tidak salah, tapi karena dalam musyawarah, sebagaimana keputusan dalam perang Badar tadi kelihatannya salah keputusan tersebut,
Tapi kesalahan dalam bermusyawarah Allah maafkan. Di perang Badar azab nggak jadi turun dan keputusan musyawarah tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam perang Uhud tadi. Akhirnya dalam perang Uhud terjadi kekalahan. 70 orang sahabat Nabi telah terbunuh juga, termasuk paman beliau sendiri. Tapi hadirin, kekalahan dalam Uhud seperti kekalahan tadi membawa hikmah yang sangat besar. Kalau dalam perang Badar itu nampak hakikat la ilaha illallah, dalam perang Uhud nampak hakikat Muhammadun Rasulullah. Paham sahabat Nabi, dikasih pelajaran oleh Allah, kalau kamu tinggalkan sunnah Rasul atau perintah Rasul, terjadilah hal yang demikian. Memang kadang-kadang untuk tertanamnya suatu pelajaran pendidikan tersebut, ada orang-orang yang Allah korbankan. Dalam hal ini Nabi sendiri Allah korbankan. Nabi terluka. Bagaimana sedihnya Nabi dalam perang Uhud tersebut. Tapi pengorbanan yang Allah berikan kepada Nabi dari korban tadi mengangkatkan nilai Nabi sendiri, sehingga sahabat paham dengan mata kepala sendiri kalau meninggalkan perintah Nabi, sunnah Nabi, akan terjadi kekalahan tersebut. Baik hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita hadir dalam musyawarah tadi. Tapi juga supaya terarah, jangan mengandalkan kepada otak kita saja. Maka Nabi SAW mengajarkan doa istikharah. Bahkan Syekh Abdullah katakan, baca 101 kali setiap pagi ini doa. Maka kalau kau baca 101 kali, insya Allah beliau katakan, nanti Allah akan berikan pemikiran yang baik, rezeki yang baik, saudara yang teman-teman yang baik. Doanya apa? Allahumma khirli wakhtarli. Coba baca semua Pak. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Kita minta agar senantiasa dipilih oleh Allah dan diberikan pilihan yang baik oleh Allah Subhanahu. Bahkan salah satu fadilah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab, kalau engkau baca doa ini setiap hari 101 kali, Allah akan jaga otak kamu tuh nggak pikun sampai akhir kehidupan. Insya Allah tidak pikun. Maka beliau katakan, ketika saya buat keputusan tahun 2015 pentingnya dilanjutkan syura alami yang tinggal 2, waktu itu Maulana Sa'ad dengan siapa? Syekh Abdul Wahab, maka 12 hari bermusyawarah, 100 ulama beli lebih, orang-orang lama beli lebih, maka tambah lagi 11, jadi 13. Maka orang sudah menuduh Syekh Abdul Wahab pikun. Beliau katakan tidak, saya enggak pikun. Karena sebelum saya buat itu keputusan, saya sudah baca doa lagi. Tadi Allahumma khirli wakhtarli dibaca setiap pagi. Tapi setiap kita ada hal yang sangat mumet atau berat sekali, musyawarah cepat-cepat kita mulai baca doa Allahumma khirli wakhtarli. Jadi saya buat ini keputusan, beliau katakan bukan dengan kepikunan, tapi betul-betul dengan doa Nabi kita Muhammad. Sampai saya katakan kepada teman saya Ustaz Hamzah di Malaysia, saya katakan kamu harus taubat Hamzah. Kau katakan bahwa pikun, beliau tidak pikun. Beliau sekarang begitu bayatnya panjang. Hati-hati kau akan Allah pikunkan sebelum kau mati, saya katakan. Saya katakan kepada Ustaz Hamzah betul-betul. Jadi hadirin Subhanahu wa taala, baca ini doa Allahumma khirli wakhtarli. Juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bermusyawarah tadi kita tahu potensi daripada yang ada pada kawan-kawan tersebut. Tapi musyawarah kita untuk buat kerja, siap insyaallah. Jadi musyawarah ajukan pendapat, jin ifrit siap bergerak, siap bergerak. Begitu pula tadi, yang ini juga siap bergerak juga. Hadirin Subhanahu wa taala, kalaupun barangkali kita bermusyawarah, kita yang mengajukan tadi, ternyata ini digunakan orang lain, kita enggak marah, kita tidak marah. Jadi hadirin Subhanahu wa taala, tadi ternyata yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Diawali dengan musyawarah tadi, mereka pulang masing-masing. Dia berpikir, apa yang harus kita kerjakan supaya takazah di markas tersebut bisa terwujudkan? Masing-masing pulang. Tapi dia berpikir terus, sampai capek tertidur juga. Dalam dirinya mimpi ketemu seseorang yang bawa satu alat seperti kentungan. Saudara saya beli ini, untuk apa? Ngumpulkan orang. Ada yang lebih bagus kata itu. Dengarkan ini, dia azan. Ternyata itu malaikat tadi. Bangun tidur sampaikan pada Nabi SAW. Nabi katakan ini mimpi yang benar, yang hak. Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Tapi Nabi katakan, karena tahu Abdullah ini punya, Masya Allah, punya fikir yang kuat. Cuman untuk kerja, dia kurang capable. Karena suaranya lemah. Sedangkan azannya harus dihandle oleh suara orang yang punya keras. Nabi tahu yang keras suara itu Bilal. Nabi katakan, panggil Bilal. Kenapa dipanggil Bilal? Huwa anda minka sautan. Karena Bilal ini punya suara yang lebih melenting daripada engkau. Maka Abdullah enggak kecewa. Ya Rasul, yang mimpi kan saya. Kenapa engkau gunakan saya? Kau jangan kecewakan saya ya Rasulullah. Kira-kira begitu kan Garkun sekarang, Pak? Tapi Abdullah enggak protes dia. Memang yang mimpi saya mesti mengajukan mimpi saya, hasil pemikiran saya.
Tapi kalau digunakan orang lain dia nggak kecewa, tidak kecewa. Kalau kita panggil Bilal, ajarkan, diajarkan, hafal langsung lain. Riwayat yang kedua nggak sempat lagi, kata Abu Daud rahmatullahi alaih, naik dua-duanya ke atas rumah wanita yang tua. Abdullah menyuarakan dengan suara yang pelan, Bilal yang dengan suara yang keras. Jadi dia nggak kecewa, tidak kecewa. Sekarang banyak karkun kecewa karena punya pendapat nggak digunakan. Ataupun awal digunakan, sekarang nggak. Sekarang surah udah sombong-sombong sekarang. Nah, dulu saya digunakan, sekarang saya nggak pernah digunakan lagi. Yang bayan sekarang orang baru semua. Kenapa saya orang lama? Jangan kecewa, Pak. Tetaplah hargai. Bersedia insya Allah. Banyak kadang-kadang kartun itu ngotot. Dulu mobil saya digunakan. Kenapa mobil saya nggak digunakan? Ini suara udah cinta dunia juga. Mentang-mentang jenderal ada yang ikut, orang kaya ikut. Sekarang mobil saya nggak digunakan. Padahal mobil saya ini paling berkah dulu. Jangan. Mobil Anda waktu itu sudah digunakan sampainya batas itu. Tapi sekarang memerlukan masyarakat kita sudah tua, Pak. Perlu mobil yang agak bagus. Maaf, saya tidak maksud ke sana. Lebih cepat lagi. Perlu sopir yang betul-betul cepat dan cerdas. Kalau sopirnya banyak, tenang aja Ustaz. Ini mau maghrib nih baunya gitu kan. Kita mau tenang, sabar. Jangan. Gunakan sopir yang ahli. Gunakan sopir yang ahli. Mobil yang bisa balap ke sana kemari. Kalau bisa mobil yang bisa terbang lagi. Iya, enggak apa-apa. Ini kita ngejar waktu, Pak. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan kita paksakan. Ustaz harus di mobil saya berkah Ustaz. Sementara mobil yang lain orang baru. Begitu pula hari Subhanahu wa taala. Kita akan keluar master satu tempat. Mungkin satu rumah baru masih banyak, karena yang datangnya jamaah Saudi dari Kuwait dan sebagainya, memerlukan AC dan sebagainya, tapi orang lama ngotot. Ini kan rumah saya yang paling berkah sejak pertama surah dulu di kota ini, di rumah saya. Kenapa mentang-mentang sekarang banyak orang baru punya rumah yang bagus, rumah saya nggak mau? Nah itu salah juga. Ini pelajaran yang terakhir. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW khutbah di atas pohon korma, di atas pohon korma. Diameternya paling 1,5 meter kan? Kok kalau masih muda sih, Nabi masih berumur 50-an dan sebagainya, masih kuat gitu kan, khutbah. Tapi sekarang sudah mulai agak tua dan sebagainya, maka satu orang wanita risau, kok kasihan Nabi khutbahnya di sana. Dan para sahabat nggak berpikir untuk keperluan, nggak begitu banyak. Karena takut-takut ini merupakan suatu perbuatan bid'ah, maka dibiarkan. Tapi ketika itu wanita kasihan, panggil anak-anaknya. Dan hadis Bukhari, dia panggil hamba saya, buatkan mimbar buat Nabi Muhammad SAW, cari kayu yang bagus. Maka mereka cari kayu yang bagus di hutan Madinah sana. Dibuatkan mimbar tingkat 3. Diletakkan di Masjid Nabawi. Maka ketika Nabi lihat mimbar, bagus lagi, lebar lagi, 3 tingkat lagi. Dibanding dengan pohon korma kan? Dan umur sekarang sudah agak tua juga. Maaf nih, beda kan Ustaz Lutfi yang dulu, Pak, yang istilahnya dulu kami pergi ke Pangkalan Bun, bukan Pangkalan Bun, dari Samarinda sampai ke Burau sana, kita naik bis, dorong bis, bisa mogok kita dorong bisa. Sekarang mungkin kalau saya dorong mobil, wallahu alam, bisa enggak? Baik, Nabi pindah. Tapi di tengah-tengah khutbah Jumat, suara tangisan yang menyanyi suara Nabi SAW. Nabi itu suaranya keras, tapi kok ada tangisan lebih keras lagi, sehingga satu masjid dengar semua. Dari mana? Siapa yang nangis nih? Siapa? Padahal sahabat Nabi nggak bawa anak kecil. Nabi paham, turun dari mimbar sebentar, dipending khutbahnya, dipeluk itu pohon korma, dipeluk pohon korma. Setelah dipeluk, tangisan pun berhenti. Terakhirnya seperti anak kecil yang nangis, terisak-isak berhenti nangis. Oh, sahabat paham, ternyata yang nangis tadi siapa? Pohon korma. Kemudian Nabi lanjut khutbahnya. Nabi katakan, ini pohon korma menangis. Kenapa? Karena sudah nggak digunakan lagi untuk khutbah Jumat. Jadi dia sedih, kenapa saya nggak digunakan lagi? Kalau saya nggak peluk dia akan nangis terus sampai hari kiamat. Tapi dengan pelukan Nabi dia pun bereda. Tapi dia orangnya sportif. Dia bilang, ya Rasulullah, aku kan digunakan sejak awal, berkah ya Rasulullah. Jangan terkesan dengan mimbar yang bau ya Rasulullah. Sepertinya kau cinta dunia juga sekarang Rasulullah. Gitu kan? Enggak apa-apa ya Rasulullah, kau lebih enak di sana, lebih selesa, gunakan. Sampai di sini saya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tiangnya diabadikan sampai sekarang, dibuat sampai dibangun seperti tiangnya, ada namanya suatu mimbar di Masjid Nabawi. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, dulu saya digunakan, sekarang ada orang yang lebih capable untuk bayan ataupun untuk mengantarkan, kita serahkan. Jangan sampai kita paksakan, nggak bawa rumah masturah dari ini harus di rumah saya. Rumah lain nggak boleh, walaupun rumah jenderal, rumah Jibril kan nggak boleh, tetap harus jangan, Pak. Itu berarti harus ngotot. Tenang. Hadirin yang terakhir, Syekh Ilyas Maulana In'amul Hasan, mantunya Maulana Zakaria. Maulana Yusuf juga mantunya Maulana Zakaria juga.
Dua putrinya Maulana Zakaria dikawin oleh Maulana Yusuf, yang pertama meninggal kawin lagi. Termasuk In'amul Hasan. Maka setelah Maulana In'amul Hasan menjadi hadraj sekian lama, Maulana Zakaria bertanya, In'am, bagaimana kalau saya lihat orang sekarang pada mencintai kamu semua, pada cinta pada kamu semua, padahal orangnya nggak banyak bicara, saya In'amul Hasan. Maka beliau katakan kepada mertuanya, dia katakan, dulu saya waktu sebelum jadi hadraj ini, saya kalau mau ke pendapat, karena pendapat saya harus terima. Tapi setelah saya jadi haji, saya lebih banyak mengorbankan pendapat saya. Saya kadang-kadang punya pemikiran begitu, tapi ketika teman-teman pikiran lain, maka saya rubah pendapat saya. Maka itulah hanya menyebabkan saya menjadi orang yang dicinta orang lain. Jadi kalau Anda ingin dicinta, jangan sampai ngotot dengan pemikiran kita. Kita kadang-kadang kita mundur sebagainya, atau pendapat kita kayak brilian sudah, tapi ada pendapat yang lain. Kalau saya paksakan, maka mereka lari. Saya pernah waktu saya belajar di Rewin dulu, waktu itu kita pasarnya di luar, Bang. Di dalam tuh koperasi nggak ada. Dalam Rewin itu koperasi nggak ada. Maka kawan-kawan mengajukan kepada Syekh Abdul Wahab, tolong adakan koperasi di dalam Rewin ini. Lo katakan tidak, nanti saja. Tapi karena banyak kadang-kadang keributan Anda dengan penjual, yang mereka bukan karkun antara orang Arab dan sebagainya, akhirnya Bayi Wahab setuju. Oke, kalau gitu kita buat koperasi. Ketika Bayi Wahab sampaikan, banyak nggak terima. Diam lagi, besoknya sampaikan lagi, sampai 1 minggu berurut Syekh Abdullah mengulangi pendapat, sampai ketika semua sudah sepakat, baru beliau ketuk palu, baru bilang ketuk. Jadi memusyawarahkan adanya koperasi di Rewin itu 1 minggu musyawarahnya, Pak. Bayi Wahab nggak sembarangan, udah, yang penting saya kan orang lama, sekalian itu saya baru semua. Oh, ikut pendapat saya, ikut pendapat saya, kalian siapa? Ini syuro. Oh, jangan, Pak. Beliau nggak katakan tadi saya ini Abdul Wahab, tidak. Tetap minta pendapat. Kalaupun nggak, mungkin pendapat tadi benar, dia sudah istihara itu, tapi makmum ini belum siap untuk terima. Ya tenang lagi, pending lagi sampai suatu saat nanti Allah bersedia insyaallah, Pak. Tapi harus siap ditashkil dan siap nanti kita ajukan langsung dengan Karguzari supaya tahu. Dan kita Karguzari yang jujur, Pak. Karguzari yang jujur. Karena nanti Karguzari kita yang terakhir akan ditanya di hari kiamat apa yang sudah kita kerjakan. Semoga Allah terima pertemuan kita insyaallah. Lanjut kita akan dengan Karguzari sampai nanti kita berada di sini sampai hari Ahad zuhur insyaallah.